Israel tutup Masjid Ibrahim untuk Muslim. Tentara Pendudukan Israel menutup Masjid Ibrahimi di kota Hebron, tepi barat untuk jemaah muslim. Hal itu disampaikan oleh Direktur Masjid Ibrahimi Syekh Hefsi Abu Sinina. Dilansir dari laman Wafa Ahad 31 Oktober, Syekh Hefsi mengatakan Tentara Pendudukan Israel menutup masjid mulai pukul 15 pada Jumat 29 Oktober hingga pukul 22 pada hari Sabtu. Tentara hanya mengizinkan pemukim untuk mengunjungi situs tersebut untuk menandai liburan Chayei Sarah. Selama hari libur Yahudi, Tentara Pendudukan Israel menutup masjid bagi umat Islam hingga 10 hari dalam setahun. Sebelumnya terjadi pembantaian 1994 terhadap 29 jemaah Palestina di dalam masjid oleh seorang pemukim ekstremis Yahudi, Barut Goldstein. Kemudian otoritas pendudukan Israel membagi komplek masjid antara muslim dan pemukim Yahudi. Adapun Hebron merupakan rumah bagi sekitar 160.000 muslim Palestina dan sekitar 500 pemukim Yahudi. Sementara pada September lalu, Tentara Pendudukan Israel juga mengumumkan penutupan Masjid Ibrahimi di Hebron bagi jemaah muslim sampai Jumat untuk memungkinkan pemukim Yahudi merayakan Sukkot. Saat ini Syekh Abu Sinina mengatakan Tentara Pendudukan Israel memberitahu administrasi Masjid Ibrahimi tentang niatnya untuk menutup masjid. Dua belas negara Eropa desak Israel stop permukiman ilegal baru. Sebanyak 12 negara di Eropa pada Kamis 28 Oktober mendesak Israel untuk membatalkan rencananya membangun 3.000 unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Pernyataan ini keluar sehari setelah Amerika Serikat mengutuk rencana tersebut. Jerman, Prancis, Belgia, Spanyol, Italia, Polandia, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, dan Belanda mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama, kami mendesak pemerintah Israel untuk segera membatalkan keputusannya melanjutkan pembangunan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dari 12 negara itu dilansir dari Gulf Today Jumat 29 Oktober. Kami menegaskan kembali penentang keras kami terhadap kebijakan perluasan pemukiman di semua wilayah Palestina yang diduduki yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan merusak upaya untuk mencapai solusi dua negara, baik Palestina maupun Israel, sambung mereka. Israel pada Rabu lalu mengeluarkan izin bangunan termasuk pemukiman Yahudi di utara dan selatan tepi barat. Amerika Serikat telah mengkritisi inisiatif ini bahkan sebelum pembangunan disetujui oleh otoritas Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan bahwa perluasan pemukiman benar-benar bertentangan dengan upaya untuk mengurangi ketegangan dan memastikan ketenangan dan merusak prospek solusi dua negara. Sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di pemukiman di tepi barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. 12 negara Eropa meminta pihak Israel dan Palestina untuk melanjutkan upaya mereka untuk meningkatkan kerjasama dan mengurangi ketegangan. Hacker Iran bobol situs Kemhan Israel, para tentara Zionis dalam bahaya. Sebuah kelompok hacker bernama Moses Staff yang terdiri dari para warga Iran telah melakukan serangan cyber terhadap situs Kementerian Pertahanan Israel. Serangan cyber ini membuat para tentara Zionis berada dalam bahaya karena data-data pribadi termasuk foto mereka telah dibocorkan. Pengungkapan data pribadi itu membuat para tentara Israel bisa dengan mudah menjadi target serangan mematikan oleh para musuh. Menurut situs web kelompok tersebut, para peretas telah menembus lebih dari 165 server dan 200
situs web, mengumpulkan data lebih dari 11 terabit, termasuk Israel Post atau kantor pos Israel. Kementerian Pertahanan, informasi yang berkaitan dengan Menteri Pertahanan Benny Gantz, perusahaan elektron Siklak, dan perusahaan Epsilon. Kami telah mengawasi Anda selama bertahun-tahun di setiap saat dan di setiap langkah, tulis para peretas dalam pernyataan mereka. Semua keputusan dan pernyataan Anda berada di bawah pengawasan kami. Pada akhirnya, kami akan menyerang Anda saat Anda tidak pernah membayangkan. Lanjut kelompok tersebut seperti dikutip Sputnik News, Kamis 28 Oktober. Moses Stauf dilaporkan memiliki akses ke materi sensitif seperti laporan, peta operasional, informasi tentang tentara dan unit, serta surat dan korespondensi. Kami akan mempublikasikan informasi ini untuk menyadarkan seluruh dunia tentang kejahatan otoritas Israel, imbuh kelompok itu. Para hacker juga merilis setumpuk file Excel yang berisi data pribadi dari para tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Data-data Excel itu berisi nama, nomor ID, email, alamat, nomor telepon, dan bahkan posisi sosial ekonomi pasukan, siswa pramiliter, dan lainnya yang terkait dengan Kementerian Pertahanan. Seperti yang dapat dilihat di situs web, kelompok tersebut foto gun dengan tentara IDF termasuk di antara dokumen yang bocor. Selain itu, surat tahun 2010 dari Gun kepada Wakil Kepala Staf Gabungan dan Kepala Intelijen Angkatan Bersenjata Yordania juga dibocor. Para prajurit yang darahnya tertumpah karena kebijakan yang salah dan perang yang sia-sia, para ibu yang berduka atas anak-anak mereka, dan semua kekejaman dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap rakyat bangsa ini, kami tidak akan lupa, kami tidak akan memaafkan, kami akan terus berjuang untuk mengungkap kejahatan tersembunyi Anda. Bunyi deskripsi kelompok peretas tersebut dalam situs webnya. Anda sudah dekat dengan akhir, lanjut deskripsi grup itu. Kelompok itu tidak merinci tentara siapa yang dimaksud dalam deskripsi mereka. Sebelumnya, serangan ransomware menghantam pusat medis Hillel Yaffe di Hadera, Israel awal bulan ini, mempengaruhi sistem komputernya. Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian panjang serangkaian cyber terhadap negara Yahudi dalam beberapa tahun terakhir. Pada pertengahan Oktober, Microsoft mengungkapkan bahwa kelompok peretas yang diduga terkait dengan Iran telah berusaha membobol 250 akun Microsoft Office 365 milik perusahaan keamanan Amerika dan Israel menggunakan metode peretasan yang dikenal sebagai penyemprotan kata sandi. Bisnis pertahanan yang melayani mitra pemerintah Amerika, Uni Eropa, dan Israel dalam produksi radar tingkat militer, teknologi drone, sistem satelit, dan sistem komunikasi tanggap darurat menurut Microsoft menjadi fokus serangan.